dan bisa perkara ini, dan yang terhormat saudara jaksa penuntut umum yang kami cintai, bahwa pada dasarnya hukum atas pengajuan duplik dari terdakwa atas replik jaksa penuntut umum sebagaimana diatur dalam pasal 182 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP yang menyatakan bahwa selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dijawab oleh penuntut umum dengan ketentuan bahwa terdakwa penasihat hukumnya selalu mendapat giliran terakhir. Setelah membaca yang diajukan saudara jaksa penuntut umum dengan teliti dan seksama serta berdasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kami menyatakan tidak sependapat dengan replik JPU tersebut karena jawaban jaksa penuntut umum atas pembelaan atau pledoi kami dan penasihat hukum tidak berdasar menurut hukum dan dibuat berdasarkan keinginan kuat untuk memenjarakan terdakwa bukan demi keadilan itu sendiri. Ada duplik atau jawaban terdakwa dan penasihat hukum atas replik jaksa penuntut umum kami uraikan sebagai berikut, bahwa apa yang telah terdakwa dalilkan pada duplik eko dan pada bagian nota keberatan eksepsi pada bagian ini haruslah dianggap merupakan satu bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam dalil nota pembelaan pledoi terdakwa. Dua, bahwa terdakwa menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum dalam repliknya karena alasan-alasan yang disampaikan tidak berdasar menurut hukum dan mengesampingkan fakta-fakta persidangan. Bahwa keliru dalil-dalil jawaban atau pendapat pada replik jaksa penuntut umum pada halaman 3 yang pada pokoknya menyatakan oleh karena terdapat materi pembelaan pledoi yang bersifat pengulangan materi keberatan atau eksepsi maka tidak memiliki implikasi hukum dan hanya pemborosan energi dan waktu karena sudah diputus pada putusan selah. Bahwa pendapat yang demikian merupakan pendapat yang tidak berdasar menurut hukum dan tidak teliti atas pertimbangan hukum dalam putusan selah yang dibacakan di muka persidangan oleh majelis hakim pada tanggal 23 Januari 2025 yang lalu, yang pada pokoknya menyatakan oleh karena dalil-dalil nota keberatan dalam kurung eksepsi terdakwa memerlukan pembuktian dalam pokok perkara, maka terhadap keberatan yang demikian akan dipertimbangkan dan diputuskan dalam putusan akhir perkara ini. Bahwa pertimbangan hukum yang demikian dan dalil eksepsi di luar kewenangan mengadili dapat dilakukan dalam putusan akhir pidana, yang mana jika eksepsi dikabulkan dalam putusan akhir pidana maka dakwaan dapat dibatalkan atau diubah dan atau terdakwa dapat dibebaskan dari segala tuntutan pidana. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam pasal 156 ayat 2 KUHP yang menyatakan sebagai berikut. Jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut. Sebaliknya, jika hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan. Maka berdasarkan pasal 156 ayat 2 KUHP dapat disimpulkan bahwa putusan atas nota keberatan dalam kurung eksepsi dapat dilakukan bersamaan dengan putusan pokok perkara oleh karena eksepsi yang diajukan oleh terdakwa sangat erat kaitan dengan materi perkara, sehingga beralasan menurut hukum dan kami mohon kepada yang mulia majelis hakim untuk kembali mempertimbangkan dalil-dalil keberatan atau eksepsi atas dakwaan dan tuntutan yang didasarkan temuan fakta persidangan dan yang telah terdakwa uraikan dalam nota. Yang mulia, karena tidak ada di depan saya ada kesulitan dengan yang mulia. Kalau berkenan saya bisa pindah. Kalau diperkenankan saya bisa pindah. Kenapa dipakai Pak ada?
ayat 2 KUHP dapat disimpulkan bahwa putusan atas nota keberatan eksepsi dapat dilakukan bersamaan dengan putusan pokok perkara, dan oleh karena eksepsi yang diajukan terdakwa sangat erat kaitan dengan materi perkara sehingga beralasan menurut hukum, dan kami mohon pada Yang Mulia Majelis Hakim untuk kembali mempertimbangkan dalil eksepsi atas dakwaan dan tuntutan berdasarkan temuan fakta persidangan dan telah terdakwa uraikan di dalam nota pembelaan atau pledoi, dan mohon dianggap satu kesatuan dengan duplik fatwa, yaitu terhadap nota keberatan sebagai berikut. 3.1 Exceptio in persona atau orang yang diajukan sebagai terdakwa keliru. 3.2 Excepsi sub judice, tindak pidana yang didakwakan sedang tergantung pemeriksaannya. 3.3 Eksepsi dakwaan kabur dan tidak jelas obskur libel. 3.4 Eksepsi tentang hak imunitas atau hak kekebalan hukum terhadap advokat selaku penerima kuasa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. 3.5 Eksepsi tentang kelemahan substansial dalam dakwaan. Bahwa mengingat ketentuan pasal 156 ayat 1 KUHP, junto pasal 4 KUHP, dan ketentuan dalam pasal 143 ayat 2 dan ayat 3 KUHP tentang syarat-syarat satu surat dakwaan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, serta apa yang didakwakan dalam dakwaan jaksa penuntut umum adalah bukan merupakan tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus, akan tetapi termasuk dalam ruang lingkup perbuatan pembelaan kepentingan lainnya berdasarkan ketentuan pasal 16 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003 tentang advokat. Dengan demikian, segala hal yang terurai dalam nota keberatan atau eksepsi di atas, maka dengan segala hormat mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa menghadap Dr. Haji Ahmad Ali Nasution, SSAG MA PhD tersebut di atas, menyatakan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang dan tidak berhak mengajukan penuntutan terhadap terdakwa Dr. Haji Ahmad Ali Nasution, SSAG MA PhD berdasarkan surat dakwaan nomor PDM garis sambung 220 garis miring EKU titik 2 garis miring JKT Jakarta Utara garis miring 11 garis miring 2024 tanggal 20 November 2022 Muram 2024 tersebut. 3. Menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum register perkara nomor PDM garis sambung 220 garis miring EKU titik 2 garis miring JKT titik UTR garis miring 11 garis miring 2024 tanggal 20 November 2024 batal demi hukum dan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. 4. Membebankan biaya perkara kepada negara. 4 titik poin besar bahwa tidak terbantahkan terdakwa adalah benar kuasa hukum dari saksi Putri Prima Aprilia dan bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 April 2022 dan surat pernyataan Putri Prima Aprilia jawaban penuntut umum yang tidak membantah materi ini. Mohon Yang Mulia Majelis Hakim menarik sebuah kesimpulan bahwa dalam perbuatan yang didakwakan pada terdakwa adalah dalam rangka terdakwa melaksanakan profesinya sebagai advokat. Perkara ini pada hakikatnya adalah ujian terhadap batasan kebebasan profesi advokat dalam menjalankan tugasnya sebagai pembela kepentingan klien. Dari perspektif hukum yang komprehensif, terdapat beberapa dimensi fundamental yang harus dipertanggungjawabkan dalam menilai apakah perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana atau merupakan pelaksanaan tugas profesi yang dilindungi oleh undang-undang atau hukum. Pertama, mari kita pahami natura yuridis hubungan antara advokat dan klien dalam sistem hukum Indonesia. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003 mendefinisikan advokat sebagai orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Definisi ini memberikan ruang lingkup yang luas bagi advokat untuk bertindak tidak hanya dalam forum litigasi, tapi juga dalam upaya non-litigasi, termasuk advokasi publik dalam perlindungan kepentingan klien melalui media massa. Bahwa hubungan kuasa antara terdakwa dan Putri Prima
telah diakui dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1986K SIP 1984 yang menegaskan bahwa kuasa bertindak atas nama dan untuk kepentingan pemilik kuasa dalam batas-batas kuasa yang diberikan. Kedua, kita harus memahami bahwa rasio legis dari pasal 16 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003 yang memberikan imunitas kepada advokat. Pasal ini menyatakan bahwa advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan etikat baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan. Frasa di dalam frasa maupun di luar sidang pengadilan menunjukkan bahwa perlindungan ini tidak terbatas pada forum-forum peradilan, tapi mencakup seluruh spektrum kegiatan profesional advokat, termasuk advokasi publikasi, konferensi pers, atau upaya pembentukan opini publik yang bertujuan melindungi kepentingan klien. Mahkamah Konstitusi dalam putusan 52/PU /16 Romawi /2018 telah memberikan tafsir otentik terhadap konsep etikat baik dalam konteks profesi advokat. Mahkamah menegaskan bahwa etikat baik advokat diukur dari kepatuhan terhadap kode etik, peraturan perundang-undangan, sumpah advokat, serta nilai-nilai kelayakan dan kepatuhan yang ada di masyarakat dan organisasi advokat. Dalam konteks perkara ini, putusan Dewan Etik Peradilan 1 nomor 012/DPR /Peradilan 1 DK Jakarta /12/2024 yang membebaskan terdakwa Ratna Ali Nasution dari tuduhan pelanggaran kode etik merupakan bukti prima facie bahwa terdakwa adalah memenuhi standar etikat baik sebagaimana dimaksud oleh undang-undang. Ketiga, dari aspek hukum pidana, dakwaan yang diajukan JPU berdasarkan pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dan pasal 311 ayat 1 KUHP mengandung kelemahan fundamental. Untuk membuktikan dari pencemaran nama baik haruslah dibuktikan unsur tanpa hak dalam tindakan terdakwa. Namun keberadaan surat kuasa khusus dan surat permintaan Putri Prima Aprilia Alistirimaki yang secara eksplisit meminta agar pelecehan seksual yang dialaminya dipublikasikan melalui konferensi pers menunjukkan bahwa